Hai Teens, senang sekali karena pada saat ini kita bisa berjumpa lagi di dalam TFC. Nah, hari ini kita akan bersama menyimak tulisan dari Pendeta Agus Gunawan di dalam buku Renungan Teens for Christ dengan judul Hidup di Era Digital, yang didasarkan dari surat Efesus pasal yang kelima, ayat 10 sampai dengan 17. Bersama dengan saya, Rachel Venina Deborah. Untuk itu, teman-teman yang terkasih, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk kita boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami percaya ketika kami ada dan juga boleh kuat sampai pada saat ini, itu hanya karena kasih setiamu dalam kehidupan kami. Pada saat ini, kami akan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang kami percaya menjadi kekuatan bagi setiap kami dalam kehidupan kami sebagai remaja Tuhan di era digital ini. Kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang melingkupi dan juga mengurapi setiap kami untuk kami boleh sungguh memahami apa yang Tuhan kehendaki. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang menjadi pusat perenungan kita pada hari ini yaitu dari Efesus pasal yang kelima ayatnya yang ke-10, saya bacakan untuk kita semua. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Teman-teman yang terkasih, menjaga iman Kristen di era digital ini merupakan sebuah tantangan yang besar. Namun, pada saat yang sama, perkembangan dunia digital itu juga menjadi kesempatan yang luar biasa. Dunia digital menyuguhkan informasi yang tidak terbatas, tapi di dalamnya juga ternyata terdapat banyak godaan, distraksi, dan juga nilai-nilai yang seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Di tengah derasnya arus informasi di dunia digital, setiap kita dipanggil untuk tetap setia, bijak, dan berdampak. Kita diminta untuk menggunakan segala sesuatu yang Tuhan ciptakan dan juga Tuhan hadirkan dengan baik. Dan di tengah kemajuan sebagai kota metropolis, kota Efesus menawarkan banyak hal dalam bidang ekonomi, budaya, dan juga pemerintahan. Namun, di sana juga terdapat tantangan yang dapat mempengaruhi moral dan kehidupan rohani umat. Paulus mengingatkan jemaat agar tidak hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dalam pergaulan dengan lingkungan kota Efesus yang penuh tawaran duniawi, Paulus menasihati jemaat untuk menguji segala sesuatu. Apakah hal itu berkenan kepada Tuhan atau tidak? Ia juga menasihati agar jemaat tidak menjadi bodoh atau bebal, orang yang tahu sesuatu itu buruk, tetapi tetap melakukannya. Di tengah segala kegelapan itu, Paulus mengundang jemaat untuk menjadi terang yang menerangi kegelapan. Teens, dunia digital memang menawarkan kemudahan bagi kita semua untuk mencari informasi. Namun, tidak semua informasi itu baik dan juga benar. Kita butuh hikmat dari Tuhan untuk dapat menguji apakah informasi tersebut sesuai dengan firman Tuhan dan berasal dari sumber yang tepat. Demikian juga dalam hal seksualitas. Ada banyak hal di dunia digital yang dapat menolong kamu menjawab keingintahuanmu. Tetapi ujilah setiap informasi itu agar tidak membawa kamu jauh dari Tuhan. Mintalah hikmatnya Tuhan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama menutup renungan kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena pada hari ini kami boleh diingatkan bagaimana Tuhan begitu baik. Tuhan memberikan banyak hal, Tuhan juga memberikan kemudahan.
melalui setiap kecerdasan yang ada dan juga fasilitas yang tersedia. Ya Tuhan, ajarlah kami sebagai anak-anak remaja-Mu boleh terus mengingat bahwa apa yang ada pada kami itu datangnya untuk Tuhan dan harus juga berpusat kepada Tuhan. Kami perlu untuk menguji apakah hal-hal yang ada di hadapan kami, yang kami senangi, yang menolong kami, itu juga adalah hal-hal yang bisa kami pusatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Nah, kami tidak bisa melakukannya sendiri. Kami butuh pertolongan tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, demikianlah renungan kita. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share supaya semakin banyak yang merasakan sapaan Kristus. Tuhan berkati.